Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku Siti Nadia. Jadi di video kali ini aku bakalan membahas tentang seputar kehamilan lagi. Seperti di video-video aku sebelumnya, aku membahas tentang seputar kehamilan. Dan pembahasan kali ini akan lebih menarik lagi karena pembahasan kali ini tuh aku bakalan bahas tentang mitos-mitos makanan atau minuman yang muncul di kalangan masyarakat untuk ibu hamil gitu. Jadi menurut aku ini adalah pembahasan yang sangat menarik karena selama aku hamil juga sering banget dengar pembahasan ini bahwa ibu hamil tidak boleh begini, tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu. Dan sekarang aku bakalan membahas tentang mitos-mitos itu. Dan mitos-mitos ini sebenarnya dibenarkan oleh dokter yang memang ahli di bidangnya. Dan di seputar medis pun sebenarnya mitos ini benar atau tidaknya, kita langsung bahas aja. Sebelum kita mulai, seperti biasa, jangan lupa dulu kalian untuk subscribe tombol merah yang di bawah. Dan jangan lupa untuk like video ini dan share ke media sosial yang kalian punya. Oke, kita langsung aja masuk ke pembahasan pertama atau mitos pertama, yang makanan atau minuman yang tidak boleh dikonsumsi oleh ibu hamil. Ini sebenarnya mitos atau fakta sih, boleh atau tidaknya ibu hamil mengkonsumsi makanan ini. Nah, yang pertama adalah minum air es bisa membuat janin dalam kandungan itu besar. Sebenarnya mitos atau fakta sih sebenarnya ini. Nah, menurut medis, ini adalah mitos. Jadi, penyebab janin besar itu sebenarnya bukan bisa berpengaruh saat kita minum air es. Air es memang bermanfaat untuk ibu hamil karena ibu hamil harus menyerap cairan lebih banyak dari sebelumnya karena terdapat janin dalam kandungannya. Tapi itu tidak bisa menyebabkan janinnya bisa tumbuh besar gitu. Jadi itu bukan pengaruh dari minum air es itu. Jadi pengaruh bayinya besar itu bisa jadi yang pertama karena faktor genetiknya. Jadi kalau misalnya kita punya faktor genetik yang memang besar-besar gitu, bisa jadi bayi dalam kandungan kita itu nanti lahirnya bisa berat atau bisa besar juga. Nah, faktor yang kedua adalah diabetes atau mungkin sering makan makanan yang manis. Bisa saja bayi dalam kandungannya itu tumbuh besar dan nanti lahirnya juga besar gitu. Dan yang terakhir, faktornya itu bisa jadi karena bulan yang terlalu berlebihan. Misalnya normalnya ibu hamil itu kan 9 bulan. Nah, si bayinya itu lahir kelebihan bulan gitu. Jadi bisa saja bayinya lahir besar dalam kandungan dan besar pun saat lahirnya gitu. Oke, lanjut kita masuk ke mitos atau fakta sih bahwa ibu hamil tidak boleh makan nanas. Apa sih penyebabnya, kenapa nanas menjadi mitos atau menjadi sangat tren di masyarakat bahwa nanas itu dapat menyebabkan keguguran? Jadi, menurut medis, makan nanas itu dapat menimbulkan keguguran hanyalah mitos. Kenapa cuman mitos? Karena sebenarnya nanas itu memiliki beberapa vitamin yang bermanfaat juga buat ibu hamil, seperti vitamin yang dapat mempermudah pencernaan si ibu hamilnya. Nah, nanas ini juga mengandung serat yang tinggi. Jadi kalau misalnya teman-teman seperti yang kalian tahu bahwa serat itu sangat bermanfaat buat tubuh karena bisa memperlancar buang air besar kita. Apalagi ibu hamil tuh sering banget mengalami sembelit. Jadi itu sangat bermanfaat untuk ibu hamil mengkonsumsi buah-buahan yang seratnya tinggi. Tapi sebagai catatan buat ibu hamil, memang nanas bisa menyebabkan keguguran saat kita mengkonsumsinya berlebihan. Jadi kalau misalnya kalian mengkonsumsi nanas itu harus dalam tahap yang wajar gitu. Maksudnya dalam porsi yang sewajarnya, tidak boleh berlebihan. Karena saat kita memakan nanas dalam porsi yang berlebihan atau banyak, itu memang bisa menimbulkan kontraksi pada ibu hamil.
Jadi sebagai catatannya, kalau kalian mau konsumsi nanas, jangan makan terlalu berlebihan, tapi boleh makan nanas. Jadi cuman mitos bahwa ibu hamil saat mengkonsumsi nanas bisa menyebabkan keguguran. Oke, hal yang ketiga, mitos atau fakta kalau makan durian itu tidak boleh untuk ibu hamil. Jadi, menurut medis ini cuma mitos. Seperti halnya pada buah durian. Jadi buah durian itu sebenarnya mengandung serat yang sangat tinggi dan juga mengandung vitamin asam folat yang baik untuk perkembangan janin. Makanya kalau kita mengkonsumsi durian itu dalam tahap sewajarnya seperti buah nanas tadi, itu masih diperbolehkan. Tapi ingat, ibu hamil tidak boleh makan terlalu berlebihan buah durian, karena itu juga bisa menyebabkan kontraksi pada rahim kita. Makanya beberapa dokter menyarankan untuk tidak makan buah durian terlalu berlebihan. Tapi selama kita makan dalam porsi sewajarnya atau dalam porsi ibu hamil atau tidak berlebihan gitu, kalian masih bisa makan buah durian. Jadi kalau misalnya ada ibu hamil yang ngidam buah durian, boleh kok ibu makan buah durian, karena buah durian mengandung serat yang tinggi yang bagus untuk pencernaan. Jadi hal terakhir yang bakalan aku bahas adalah mitos atau fakta minum air kelapa sebenarnya bisa membuat janin berkulit putih saat keluar nanti. Jadi menurut medis ini cuman mitos. Jadi kalau ada yang berkembang di masyarakat bahwa minum air kelapa itu bisa membuat janin kita putih nantinya, itu cuman medis. Karena warna kulit dari si bayinya itu dipengaruhi oleh pigmen kulit dalam tubuh, atau bisa jadi dipengaruhi oleh faktor genetik dari orang tuanya. Jadi kalau misalnya ada yang berpikiran bahwa minum air kelapa itu bisa membuat kulit putih, itu sama sekali tidak ada pengaruhnya ya. Memang air kelapa bermanfaat untuk si ibunya karena membutuhkan cairan yang lebih banyak, tapi kalau untuk pengaruhnya saat warna kulit bayinya putih itu cuman mitos. Jadi buat ibu-ibu yang ada di luar sana, kulit dari si bayinya itu bisa saja dipengaruhi oleh faktor genetik dari orang tuanya atau pigmen kulit dalam tubuh si bayinya. Itu adalah 4 hal makanan atau minuman yang menjadi mitos yang berkembang di masyarakat. Apakah di daerah kalian juga berkembang mitos-mitos ini tentang ibu hamil? Please sharing di kolom komentar yang ada di bawah, karena aku juga sebenarnya sering banget dengar mitos-mitos ini, dan setelah aku konsultasi sama dokternya dan kemudian searching juga di Google, memang benar ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan oleh ibu hamil. Tapi seperti yang aku bahas tadi, bahwa makanan atau minuman ini cuma mitos, tidak boleh dikonsumsi untuk ibu hamil. Dan buat ibu-ibu yang ada di luar sana dan teman-teman yang di luar sana, terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa kalian untuk nonton video-video aku yang selanjutnya, karena mungkin di video-video selanjutnya aku bakalan bahas lagi tentang mitos-mitos atau fakta-fakta yang berkembang di masyarakat. Dan jangan lupa kalian untuk nyalakan notifikasinya supaya kalian selalu update video yang aku upload tiap minggunya. Jadi terima kasih udah nonton video ini sampai habis, dan sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.